Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Sabani dari jurusan Akuntansi kelas 1C, NIM 2001302049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Kasus Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan atas karunia-Nya berupa nikmat iman, kesehatan ini. Makalah berjudul Kasus Perjalanan Demokrasi Indonesia merupakan contoh kasus demokrasi yang terjadi di zaman sekarang. Yang pertama yaitu pembukaan. Pengertian umum dari arti demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya punya hak yang sama dalam pengambilan suatu keputusan yang akan memberi efek di kehidupan mereka nantinya. Seperti yang telah kita ketahui, negara tanpa demokrasi adalah negara yang hampa, karena para rakyatnya tidak bisa mengemukakan pendapat mereka. Rakyat akan merasa terkekang, padahal demokrasi itu menurut Abraham Lincoln adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan begitu, maka kita harus menyadari betapa pentingnya demokrasi itu untuk kelangsungan negara, terutama negara Indonesia. Yang kedua yaitu masalah demokrasi. Periode Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1965 di Indonesia telah memakai dua demokrasi, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1945 sampai tahun 1959, demokrasi parlementer dilakukan pasca kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, peran partai-partai sangat menonjol. Namun, munculnya partai ini juga membuat sekat-sekat dikarenakan adanya perbedaan kepentingan partai, baik golongan maupun pribadi. Tahun 1959 sampai 1965, demokrasi beralih menuju ke demokrasi terpimpin. Pada masa ini, seperti yang kita ketahui, Soekarno dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Kekuasaan presiden sangatlah absolut dan kekuasaan negara Indonesia. Kesalahan lain di demokrasi terpimpin adalah politik mercusuar, nasakom, dan lain-lain. Kekuasaan tidak seimbang saat itu. Bahkan, peran partai hampir bisa dikatakan tidak ada. Lanjut ke tahun 1966 sampai 1998. Masa ini sering disebut sebagai demokrasi Pancasila, Orde Baru. Fase ini dipimpin selama 32 tahun oleh Presiden Soeharto. Ya, selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto, bukannya meluruskan penyelewengan yang terjadi di demokrasi terpimpin, dalam masa ini peran presiden semakin dominan terhadap lembaga negara. Landasan formal pada fase ini memang Pancasila dan UUD 1945. Tapi jika dilihat kembali, nama Pancasila pada fase ini hanya dijadikan legitimasi politik, dan di fase ini malah korupsi berkembang sangat pesat. Demokrasi juga tak berperan besar pada fase ini. Buktinya, dengan pemilu presiden 6 kali pun tetap Presiden Soeharto yang selalu menang. Rakyat juga dibatasi pergerakannya karena rakyat dipaksa menurut pemerintah. Menentang pemerintah maka akan dapat akibatnya. Demokrasi Pancasila era reformasi mulai tahun 1900 sampai sekarang ini. Pada awal reformasi terjadi gerakan besar-besaran untuk menurunkan Presiden Soeharto karena krisis moneter dan masalah lainnya. Demokrasi pada era ini masih belum stabil, dikarenakan masih penyesuaian pemerintah lewat amandemen-amandemen. Setelah amandemen, demokrasi kembali lagi normal, dapat berkembang lagi karena peranan politik mulai menonjol lagi. Pemerintah juga terus-menerus lebih mengumandangkan kebebasan berpendapat, HAM, dan kebebasan pers. Sekarang pertanyaan yang harus kita tanyakan, demokrasi mana kini yang bagaimana? Apa demokrasi saat ini adalah demokrasi yang paling bagus, paling hebat? Sebelum menjawab itu, kalian harus melihat dulu kenyataan demokrasi di Indonesia. Saat ini, masa reformasi kita masih memilih semua kondisi yang cocok untuk negara Indonesia. Sekarang ini, peranan politik memang semakin menggebu-gebu, akan tetapi kurang bertanggung jawab, karena jika kita lihat pemilu di Indonesia lebih teratur, kebebasan rakyat dalam memberi pendapat juga tak dibatasi. Bukti nyata pada saat pemilu 2014 kemarin, di mana hak rakyat terpenuhi dengan baik. Partai politik juga menjadi pionir penggerak demokrasi Indonesia yang dilakukan secara tidak langsung ini. Banyak sekali partai politik di Indonesia memberikan partisipasinya bagi negara lewat perwakilan di lembaga negara Indonesia seperti MPR, DPR, dan DPRD. Selain itu, lembaga-lembaga Indonesia juga semakin tertata baik. Namun, kita juga tidak bisa menghindari fakta
bahwa tapi sistem demokrasi Pancasila saat ini masih memiliki kekurangan. Bangsa Indonesia masih dirusak oleh KKN. Akhir kata, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Itu sudah dijelaskan dan tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, demokrasi juga telah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Yunani kuno, dan akan tetap ada sampai nanti di masa depan. Memang demokrasi menjamin kebebasan warga kita negara Indonesia, tapi alangkah baiknya jika kita bertanggung jawab dalam menggunakan demokrasi dan membasmi masalah-masalah yang menghambat demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan fakta yang terjadi, demokrasi di negara Indonesia pada saat ini, peranan politik memang semakin menggebu-gebu, akan tetapi kurang bertanggung jawab. Karena jika kita lihat di pemilu di Indonesia lebih teratur, kebebasan rakyat dalam memberi pendapatan juga tak dibatasi. Saran saya adalah kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan demokrasi dan masalah-masalah yang menghambat demokrasi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.